Ya, memang Ormawa itu kan sangat besar kontribusinya terhadap kampus untuk bisa nampak eksistensinya. Kongkosino, belajar sambil nongkrong. Streaming on Pempiko Munsub YouTube channel. Lalu bagaimana Pak untuk pengaruhnya sendiri terhadap dunia pendidikan atau akademik sendiri? Karena kan melihat kebijakan pemerintah sekarang tuh selain work from home, pendidikan juga dilakukan secara serentak oleh masyarakat di rumah. Itu bagaimana Pak? Ya, ini ada memang beberapa kampus yang sudah terbiasa ya Iya. dengan dengan belajar melalui daring ya. Iya. Tapi ada juga kampus yang memang belum terbiasa dengan, Salah satunya fakultas yang ada di Unsub gitu. ya mungkin ya, artinya sehingga ketika memang tidak biasa terbiasa dengan model daring, Iya. itu akan kekagetan baik dosennya ya mahasiswanya. Betul. Nah, tentunya ini yang akan berdampak kepada kualitas dari proses pembelajaran tersebut. Nah, makanya ini harus diantisipasi oleh semua kampus di Indonesia, termasuk di kampus Universitas Subang, di Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya selalu menyampaikan di kampus itu ke teman-teman mahasiswa, saya lebih suka namanya teman ya. Saya mengatakan bahwa dosen itu sebagai mitra mahasiswa untuk belajar bersama dalam setiap materi-materi perkuliahan yang telah disiapkan oleh masing-masing dosen. Nah, kalau mahasiswa mengandalkan tatap muka, mengandalkan pertemuan-pertemuan di kelas dan tempat tinding itu, saya yakin tidak akan ada akselerasi terhadap penghasilan pembelajaran. Jadi yang terpenting bagi mahasiswa itu adalah kesadaran membangun kultur akademik yang kuat sehingga tidak bergantung kepada dosen melalui pembelajaran tatap muka di kelas. Artinya selain yang terdaring itu, kita wajibkan juga atau arahkan juga mahasiswa membaca bahan-bahan yang tadi disiapkan oleh dosen. Seperti itu gambarannya. Nah, tapi tetap nanti pada akhirnya juga karena ini ada kegiatan, pasti akan berdampak juga kepada kualitas juga. Betul. Karena di situ tidak terjadi interaksi yang efektif ya, artinya bersinambungan. Betul. Feedbacknya nggak muncul. Iya. Nanti komunikasi kan kalau ada feedback itu kan seperti ada sesuatu yang hilang. Betul. Untuk memahami suatu persoalan atau materi perkuliahan yang disampaikan. Itu mungkin. Lantas ada kebijakan lainkah dari pihak kampus Pak untuk keberlanjutannya pandemi yang kian hari masih belum terlihat jelas kapan akan berakhirnya? Ya, tentunya akan selalu membentuk kepada kebijakan pemerintah. Semua universitas ya, termasuk sekarang misalkan dengan kebijakan pembelajaran mulai daring, tentunya ketika memang belum terasa aman analisis dari khusus dari COVID kalau nggak salah, tentu akan terus diberlakukan daring ini, kecuali ketika memang dianggap misalkan penularannya, temuan-temuannya sudah mulai berkurang, kemungkinan bisa dilakukan seperti normal. Tapi selagi memang belum ada perubahan dari hasil pencegahan dari COVID ini, saya kira masih akan berlanjut dengan metode daring. Bagaimana konsep kegiatan informasi untuk kegiatan seperti Ormawa, PKKMB diberlakukannya untuk masa yang akan datang atau beberapa bulan yang akan datang? Karena kan kita akan menghadapi penyambutan mahasiswa baru beberapa bulan lagi, Pak. Iya. Ya, memang Ormawa itu kan sangat besar kontribusinya terhadap kampus untuk bisa nampak eksistensinya. Bidang akademik dan kemahasiswaan di masing-masing kampus harus kreatif betul perencanaannya terhadap kegiatan mahasiswa, terutama internal kampus,
Ya, tadi misalkan ada badan eksekutif, ada badan perwakilan mahasiswa, ada unit kegiatan mahasiswa, dan ada komunitas mahasiswa di dalamnya. Dan itu juga bisa dengan pola-pola yang lain, ya. Tapi dilihat juga misalkan mungkin mahasiswanya sudah bisa mengikuti enggak, ya, dengan melalui perkembangan teknologi kegiatannya. Itu yang harus diperhatikan oleh kampus. Jadi betul-betul bidang akademik dan kemahasiswaan itu harus punya kreativitas yang tinggi, karena bagaimana kedepan kampus itu bisa jalan, substansinya tidak mesti melulu dengan tatap muka ataupun dengan mereka dikumpulkan satu tempat dan mulai besar, tapi juga dengan penanganan yang lain tadi, sehingga substansinya pengenalan kedepan kampus ini bisa tersampaikan dengan baik ke mahasiswa. Itu kira-kira menurut saya harus banyak terobosan-terobosan yang kita lihat kan, kita lihat petakan seperti apa mahasiswanya. Saya pikir kalau untuk masa saat ini dengan perkembangan teknologi, katakan melek ya, melek teknologi komunikasi dan informasi, saya pikir juga nggak akan kesulitan. Nah, tinggal, tapi mungkin juga dalam konteks di kita kan, kalau di Unsub itu kan ada ada mahasiswa yang katakan biasanya kelas A, kelas B, kelas C kan. Kelas A yang memang biasa yang reguler lah katakan, yang kelas B atau C itu yang karyawan, tentunya pendekatan yang lain. Nah, gitu mungkin itu. Walaupun memang kita harapkan juga yang kelas A ini cukup dominan lah. Bagaimana kegiatan organisasi kampus tetap berjalan. Nah, tadi harus ada dukungan kuat juga dari pihak rektorat universitas ataupun misalkan dari pihak dekanat, ya, pihak fakultas harus didukung kuat kan, sehingga memang nggak ada persoalan lah. Kalau punya persoalan, saya pikir substansinya akan dapat, ya, tentang pengenalan kehidupan kampus ini. Saya kira begitu. Lantas apa kira-kira sudah ada upaya Pak untuk menyambut mahasiswa baru? Iya, ya tentunya ada yang mulai penerimaan sudah jelas ya. Kita sudah online misalkan kan gitu. Sebabnya kemudian juga nanti tinggal disiapkan PPKMB-nya harus dengan katakan online juga. Itu seperti apa? Saya kira bisa. Bagaimana tuh Pak PKKMB secara online dilakukan tuh seperti apa gitu? Ya bisa kan, gini kan ada media-media teknologi informasi dan komunikasi yang punya bisa berkomunikasi, berinteraksi dengan jumlah yang banyak dengan teknologi, sangat bisa. Ya, artinya tinggal bagaimana memastikan mahasiswa itu mengikuti. Contoh misalkan ada mahasiswa orang Patok Besi misalkan ya, ataupun orang Segelerang, ataupun Tanjung Siang, atau orang Pusaka Jaya, ya ujung-ujung Subangan itu. Ujungnya Mas itu. Jadi mereka tinggal buka aja misalkan jadwalnya. Ini narasumbernya siapa, apa materinya. Nah, tinggal misalnya nanti artinya bagaimana mengecek itu, ya tinggal dia bikin semua apa yang dia dapat dari situ. Ya kan, absensi bisa hadir di situ juga bisa kelihatan. Nanti kan komitmennya kuat nggak kan gitu. Persoalannya kan kesadaran masa barunya. Dan ini harus dikuatkan oleh pihak penyelenggara dari PPKMB. Nah, bagaimana bisa mengikuti itu dengan baik. Nah, jadi saya pikir nggak ada persoalan. Nah, ataupun bisa dibikin kelompok-kelompok kecil PPKMB-nya misalkan ya, misalkan untuk lebih maksimalkan, ada kelompok kecil itu ya kita bikin aja misalnya ketika dibagi beberapa kelompok, bisa 30 bisa, ataupun misalkan dengan seperti apa juga bisa. Yang penting substansinya bagaimana mengenal kampus itu bisa tersampaikan dengan baik oleh kepada mahasiswa baru itu. Saya kira itu nggak ada yang nggak mungkin, maksud saya. Tinggal tadi kemuanya yang mendukung itu. Harapan Bapak terhadap pemerintah sendiri itu apa Pak? Ya harapannya sih tadi ya, pertama harus diukur lah kebijakan terhadap pencegahan dan penanggulangan pandemi COVID ini. Ya artinya bagaimana nih dievaluasi kebijakannya, kemudian membuat lagi terobosan baru, evaluasi lagi, bikin terobosan baru lagi.
itu terus ya, terus tanpa berputus asa tentunya melakukan berkreatif, berinovasi terhadap strategi-strategi pencegahan penularan HIV, pencegahan COVID. Dan COVID sampai keceplosan ya. Pak Abbas ini bilangnya HIV ya, karena beliau ini selain menjadi dosen Fakultas Ilmu Komunikasi, beliau juga aktif di lembaga PKBI penanganan dan penanggulangan virus HIV. Nah, melihat dari sisi ke yang ranah lainnya nih Pak, virus corona tuh tidak jauh lebih bahayanya dari virus HIV. Dan juga belum ditemukan vaksinnya juga, seperti HIV kan Pak? Iya. Nah, sekarang banyak juga karena dampak yang harus dirumahkan masyarakatnya untuk tetap di rumah. Saya melihat di beberapa media banyak yang melakukan kejahatan, ya di luar itu kejahatan seksual. Apakah dampak dari masyarakat dirumahkan itu bertambahkah juga masyarakat khususnya Subang yang mengalami positif HIV? Ya, saya pikir tidak berlepan beda ya antara HIV dan COVID ini. Kalau HIV itu kan tidak mudah tertular, beda dengan COVID ini. Kalau HIV lah, saya pikir juga hanya beberapa hal, misalkan tertularnya manusia oleh virus HIV tidak mudah. Artinya kalau dengan dirumahkan segala macam nggak akan tertular ya, kecuali dengan tadi ya, ada misalkan salah satunya ya, ada hal yang masuk kepada cairan tubuh manusia itu baru tertular, kayak hubungan seks, penggunaan jarum suntik dan lainnya kan gitu. Itu yang membuat tertular HIV. Beda dengan COVID. Jadi saya pikir HIV bukan mudah penularannya, sulit. Nah, cuma substansinya dengan COVID ini tadi ya berdampak kepada tadi persoalan kriminal ataupun perilaku yang lainnya ya pasti ada. Nah, itu saya kira untuk sedikit lah ya antara HIV dan COVID. Tapi intinya pemerintah juga kan harus memanusiakan manusia. Jadi kita kan selalu mengatakan, banyak yang mengatakan bukan jauhi orangnya, tapi jauhi penyakitnya kan gitu. Kira-kira itu. Bagaimanapun banyak yang mengatakan ketika tadi orang yang tertular baik COVID maupun HIV itu dianggap suatu hal yang tidak baik dan diperlakukan tidak baik, ya orang tadi enggan untuk memeriksakan diri kan, baik ataupun tes mandiri atas kesadaran itu enggan ya, baik HIV maupun COVID ya, gitu. Maka kalau berbahan sama, saya pikir bisa untuk mencegahnya tadi tes semua tes, yang artinya kita bisa melihat resiko tingginya kan tadi. Kalau COVID itu kan yang datang dari kota-kota yang zona merah. Nah, itu yang menaikkan risiko tinggi kan gitu. Makanya itu yang harus dibendung kan gitu. Jangan sampai yang tidak berisiko tinggi ya tentunya akan bukan berarti tidak mungkin tertular, tapi secara ini nggak efektif kan gitu. Nah, artinya kita lihat ketika COVID yang berisiko tingginya apa? Tadi ya, makanya tadi ada pembatasan segala macam kan, itu risiko itu akan masuk penularannya. Gitu. Jadi itu yang saya kira tentang bagaimana tadi ya harapan pemerintah itu untuk bisa lebih berinovasi lagi dalam upaya pencegahan terhadap COVID-19. COVID-19. Satu lagi Pak, kira-kira ada pesan yang ingin disampaikan untuk Ananda dan Adinda di rumah e-commerce? Iya, saya pikir untuk mahasiswa unsur Vkom khususnya ya, e-commerce itu saya pikir harus lebih, pertama kesadaran ya kuat untuk mengkultur akademik. Jadi walaupun apapun yang terjadi di di Subang yang berdampak kepada terganggunya
situasi yang normal pembelajaran itu tidak mengurangi semangat untuk belajar kan begitu. Kan banyak caranya, banyak strateginya untuk bisa pembelajaran itu bisa dilakukan. Saya kira itu. Jadi tetaplah untuk masa-masa Vkom ini kuat semangatnya ya, sehingga walaupun misalkan apapun halangannya, kalau semangatnya kuat pasti dia belajar, bisa melalui berkomunikasi langsung dengan dosennya, bisa melalui juga dengan buku-buku yang dia miliki, bisa melalui dengan new media misalkan yang memang tidak bisa dihindar terjadi di dunia ini kan. Saya kira itu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, alangkah baiknya kita bersama-sama saling menjaga satu sama lain. Salah satunya dengan melakukan physical distancing, menjaga kebersihan rumah, serta merawat lingkungan lainnya. Oke, sekian episode kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka video ini. Sehat terus di rumah, stay at home, and safe health. Kongkong Sino, belajar sambil nongkrong. Streaming on PMP Komunsub YouTube channel.